Presiden Joko Widodo dirayakan mula-mula sebagai harapan baru, akan tetapi di ujung kekuasaannya kerap membelah opini publik jadi dua kubu yang berseberangan secara frontal, mulai dari keberpihakannya di Pilpres hingga kritik terhadap keluarganya. Di tengah semua itu, menurut survei terbaru indikator politik, tingkat kepuasan masyarakat terhadapnya masih tinggi, yakni 75%. Kita akan bahas bersama peneliti senior Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim. Selamat sore Bang Kennedy. Sore Diana. Bang Kennedy, ini mau tanya soal hasil terbaru dari survei Indikator Politik Indonesia. Di tengah kritik pada Presiden Joko Widodo, seperti misalnya private jet Kaesang dan juga mungkin ada isu Fufu Fafa, masih ada 59,92% responden yang cukup puas kepada Pak Jokowi. Isu keluarga tidak berpengaruhkah terhadap citra Presiden Joko Widodo? Ya, Diana, jadi hasil survei kami di akhir September kemarin memang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi ini masih sangat tinggi ya, di atas 70% atau lebih tepatnya di 75%. Jadi ada dua interpretasi yang bisa kita simpulkan di sini. Kalau kita mengambil pendekatan gelas setengah penuh, ini memang tingkat approval Presiden Jokowi masih sangat tinggi di akhir masa jabatannya dan jauh dari kutukan lame duck presiden ya. Bahkan di akhir pemerintahan SBY pun cuma bisa mencatatkan 69%. Pak Jokowi meninggalkan office itu di angka 75% gitu. Tapi kalau kita mengambil pendekatan gelas setengah kosong atau pendekatan pesimis, memang ada penurunan yang cukup signifikan gitu. Selama 2 bulan terakhir itu tingkat approval presiden yang terakhir kami catat dalam survei nasional itu di bulan Juli itu mencapai 82% dan sekarang tinggal 75% atau terjadi penurunan sebesar 7%. Itu penurunan yang cukup dalam ya dan cukup signifikan gitu. Berbagai faktor memang ada catatan kritis belakangan terkait dengan isu Kaesang dan private jet dan juga isu terkait dengan pelemahan demokrasi dan juga intervensi kekuasaan. Itu tentu saja membuat sebagian masyarakat di Indonesia terutama di kalangan terdidik ya dan kalangan yang terakses dengan informasi dan mengikuti isu-isu perkembangan politik ini memang memiliki catatan khusus terhadap di akhir masa jabatan Presiden Jokowi ini. Itu yang menurut saya juga menyebabkan penurunan yang cukup signifikan atau sebesar 7% dari 82 ke 75% terhadap approval rating Presiden Jokowi. Bang Kennedy, dari hasil survei indikator politik kan juga membagi dari segi wilayah, dari segi umur, dari segi gender. Nah, tadi adanya penurunan 7% itu terkait isu Kaesang private jet, pelemahan demokrasi, intervensi kekuasaan, itu apakah sampai ke level masyarakat kelas B ke C begitu Bang? Atau itu mungkin cuma hanya di isu masyarakat menengah ke bawah Bang? Kalau yang dibaca survei indikator politik seperti apa? Ya, kalau kita melihat dari analisis demografi dari data survei kami, memang terlihat efek partisan dan juga basis tradisional Pak Jokowi semacam tidak bergeming ya angka approvalnya gitu. Basis tradisional pendukung Jokowi itu kan ada di kalau dari sisi wilayah itu ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan kemudian dari sisi etnis itu etnis Jawa dan juga sebagian Sumatera. Efek partisan itu juga masih sangat terlihat karena di kalangan etnis Minang dan juga etnis Sunda dan etnis Betawi itu tingkat approval memang relatif rendah dibandingkan dengan etnis lainnya. Itu kan memang sudah selama 10 tahun terakhir polanya seperti itu. Jadi efek partisan masih belum hilang kalau kita baca dari sisi tingkat approval rating Presiden Jokowi saat ini gitu. Tapi kalau kita bedah dari analisis linear, analisis regresi, itu ada beberapa faktor. Memang faktor ekonomi, faktor politik, dan juga keamanan itu yang secara signifikan menentukan tingkat approval presiden. Meskipun ada peningkatan dari evaluasi buruk terkait dengan pemberantasan korupsi di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, namun dari analisis regresi kami itu tidak menemukan bahwa ada efek signifikan terhadap evaluasi pemberantasan korupsi terhadap approval presiden gitu. Oke, Jadi berarti memang yang mempengaruhi memang terkait dengan evaluasi kondisi ekonomi ya, baik kondisi ekonomi nasional maupun kondisi ekonomi rumah tangga. Dan secara spesifik lagi itu terkait dengan tingkat inflasi karena indikator sudah melakukan survei approval rating ini dari tahun 2004 sampai 2024 itu ada korelasi negatif antara
tingkat inflasi atau pengendalian harga bahan kebutuhan pokok dengan approval presiden gitu. Begitu tingkat inflasi naik, biasanya itu akan menarik turun approval presiden. Dan begitupun sebaliknya, ketika inflasi bisa dijaga, itu relatif approval presiden pun juga biasanya tetap tinggi atau bisa terjaga di level yang kondusif gitu. Oke, berarti masih terbaca loyalis Presiden Joko Widodo masih ada begitu ya Bang ya. Bang Kennedy, tapi sebenarnya kalau kita bedah lagi demografinya, segmentasi masyarakat kelas apa yang paling puas terhadap kinerja Jokowi dan segmentasi masyarakat mana yang paling kecewa terhadap Presiden Joko Widodo? Ya, kalau dari sisi gender, laki-laki itu punya tingkat approval atau tingkat kepuasan yang lebih tinggi ketimbang perempuan. Kemudian dari sisi etnis itu tentu saja etnis Jawa sebagai basis loyalis tradisional Pak Jokowi. Dari latar belakang ormas juga mereka yang terafiliasi dengan NU atau Nahdlatul Ulama juga sangat tinggi masih dukungannya terhadap Presiden Jokowi. Dari sisi usia, semakin muda juga menunjukkan semakin tinggi tingkat approval terhadap Presiden Jokowi gitu. Dan kalau dari mereka yang tidak puas dengan Presiden Jokowi, ini kita bisa lihat efek partisan selama 10 tahun terakhir masih belum hilang, terutama di wilayah Sumatera Barat atau etnis Minang itu tingkat approval yang paling rendah terhadap Presiden Jokowi. Kemudian juga etnis Betawi dan juga etnis Sunda gitu. Jadi beberapa indikator tersebut kita bisa lihat dari hasil survei kali ini. Oke, Bang, di hasil survei indikator politik kan juga ada tren terhadap demokrasi ya. Ini kalau saya lihat ini trennya menurun tapi tak berpengaruh sepertinya terhadap kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Itu kenapa ya Bang? Apa faktor yang membantu ketika tren demokrasi turun tetapi masyarakat tetap puas kepada Presiden Joko Widodo? Apakah faktor ekonomi, inflasi yang tadi Anda sebutkan atau seperti apa Bang Kennedy? Terkait dengan evaluasi terhadap jalannya praktik demokrasi, di survei terakhir kami hanya ditemukan penurunan sebesar 2% gitu. Dan itu memang cukup mengejutkan ya, karena kan sudah kencang sekali di sosial media maupun kemarin ada demo kawal putusan MK yang menyoroti soal kemunduran demokrasi tersebut. Namun evaluasi secara umum masyarakat Indonesia secara umum itu masih sangat positif terhadap jalannya praktik demokrasi. Apakah ini terkait dengan literasi masyarakat terhadap pemahaman mereka terhadap arti demokrasi itu sendiri yang mungkin di masyarakat bawah, dalam ini analisa saya pribadi, mungkin masih memandang demokrasi hanya sebagai alat untuk mencapai kemakmuran ya, maksudnya bukan sebagai the end in itself gitu loh, bukan sebagai tujuan sendiri gitu. Dan oleh karena itu isu terkait dengan serangan terhadap Presiden Jokowi terkait dengan catatan kritis terkait dengan isu demokrasi ini memang belum menampakkan efek yang negatif yang signifikan terhadap approval rating presiden secara umumnya gitu loh. Tapi jangan lupa biasanya mereka yang peduli dengan isu demokrasi ini atau kelompok kritis ini yang biasanya berbasis perkotaan dan juga kalangan terdidik, pendidikan tinggi dan menengah atas, mereka ini tentu merupakan kelompok kritikal dalam civil society ya. Mereka bisa menggerakkan suatu pergerakan sosial tentunya gitu loh, jika tidak dijaga kondusivitasnya oleh Presiden Jokowi sendiri di akhir masa jabatannya gitu. Sudah terlihat kemarin di isu demo MK sendiri, ketika kita tanyakan apakah masyarakat tahu terkait dengan isu demo MK tersebut, hampir 50% sudah tahu, sekitar 40-an%, dan di atas 50% juga setuju dengan isi yang diperjuangkan oleh aktivis-aktivis yang kemarin turun ke jalan. Itu berarti masyarakat punya pemahaman terkait dengan isu terkini, namun itu juga secara umum tidak mempengaruhi secara signifikan meskipun ada penurunan sebesar 7% tersebut ya di kalangan pendidikan tinggi dan juga mereka yang berbasis perkotaan yang relatif mengikuti isu politik belakangan ini gitu. Oke, Bang, di tengah gempuran media sosial begitu #Mulyono, kemudian private jet Kaesang, Fufu Fafa, Ibu Iriana Joko Widodo,
Ini apa ya Bang yang membuat ataupun strategi menurut analisa indikator politik atau menurut analisa Bang Kennedy, apa yang membuat Presiden Joko Widodo tidak bergeming citranya di masyarakat? Apakah karena kerap mengajak Jan Etes setiap akhir pekan untuk turun ke masyarakat, atau Presiden Joko Widodo yang masih sering turun ke masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa ada yang berubah dalam tanda kutip dari di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini? Satu kata yang menurut saya sudah menjadi investasi Pak Jokowi ya, investasi politik Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir itu adalah politik kehadiran beliau gitu. Politik of presence itu yang lebih populer dengan istilah blusukan, di mana Pak Jokowi itu selama pemerintahannya selalu rajin turun ke masyarakat langsung untuk menyapa masyarakat. Itu sangat efektif gitu untuk menjaga tingkat approval ratingnya, karena ia seperti tetap membuat dirinya sendiri sebagai presiden tidak berjarak dengan masyarakat kecil di kalangan bawah tersebut. Dan tidak lupa juga kita juga melihat ketika kita bedah lagi aspek-aspek apa yang dianggap oleh publik itu Pak Jokowi selama 10 tahun pemerintahannya itu berhasil, itu ada aspek pendidikan, ada aspek jaminan kesehatan pun juga approval Pak Jokowi masih sangat tinggi gitu di situ. Jadi menurut saya hal tersebut atau yang saya rangkum sebagai politics of presence atau politik kehadiran di tengah-tengah masyarakat itu yang sudah menjadi investasi politiknya 10 tahun yang tidak bisa hilang begitu saja hanya dalam waktu 1 tahun terakhir ya, di mana banyak catatan kritis terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi tersebut. Oke, politik presence yang membuat Presiden Joko Widodo tegak berdiri di tengah isu gempuran di media sosial yang mungkin citranya agak sedikit negatif di akhir kepemimpinannya ini. Terima kasih atas waktu dan informasinya peneliti senior Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim untuk CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Bang.